Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang proyek UAS Pengolahan Citra Digital. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Aneka Safira Mareta, NPM 041, dan dilanjut oleh teman saya. Silakan. Halo, nama saya Anwar Sanusi, NPM 08. Perkenalkan, nama saya Waryanti Nugroho Putri, NPM 020. Perkenalkan, nama saya Fiarista, NPM 77. Saya Fatimah Zahro, NPM 021. Selanjutnya, saya akan memulai dengan menjelaskan deteksi tepi itu sendiri. Tepi atau edge merupakan perubahan nilai dari derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak yang singkat. Nah, tepi mencirikan batas-batas objek, dan karena itu tepi memiliki guna untuk proses dari segmentasi dan juga identifikasi objek di dalam sebuah citra. Nah, untuk tujuan dari operasi pendeteksian tepi itu sendiri adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas dari suatu daerah ataupun objek yang berada di dalam citra. Next, metode Sobel. Untuk metode Sobel, metode ini merupakan pengembangan dari metode Robert dengan menggunakan filter HPF atau High Pass Filter yang diberi satu angka 0 untuk penyangganya. Metode ini mengambil prinsip dari Laplacian function dan juga Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF itu sendiri. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah kemampuannya untuk mengurangi noise sebelum dilakukan perhitungan inti, yaitu pada deteksi tepinya. Selanjutnya, kita memasuki yaitu kelima langkah algoritma Sobel. Langkah-langkahnya yaitu pertama, lakukan filter untuk mengurangi draw atau noise pada citra. Lalu yang kedua, filter dengan operasi konvolusi pada citra dengan karena Sobel dioperasikan. Dan perlu diingat dilakukan secara terpisah untuk fungsi magnitudo, Gx dan Gy-nya. Sehingga dihasilkan intensitas baru yaitu nilai Ix dan Y secara terpisah. Yang ketiga, kita harus mengestimasi magnitud gradien untuk setiap piksel menggunakan persamaan berikut seperti yang tertera. Yang keempat, dengan memberikan nilai ambang atau thresholdnya terhadap magnitud gradien, kita akan mendapatkan citra yang berisi hasil dari edge detection. Nah, ini adalah tahap pertama yaitu grayscale conversion, yaitu merubah citra RGB menjadi grayscale seperti yang terlihat pada contoh gambar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan matriks max dari operator Sobel Hx dan juga Hy untuk menghitung deteksi tepinya. Di sebelah kiri terdapat kernel Gx dan di sebelah kanan terdapat kernel dari Gy-nya. Setelah kernel Gx dan Gy dioperasikan, selanjutnya akan dihitung nilai magnitud dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai G sama dengan akar dari Gx kuadrat dan juga Gy kuadrat. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap selanjutnya, dari hasil gradien pada posisi piksel XY didapatkan nilai piksel baru yang menghasilkan citra cari yang tepinya lebih terlihat daripada citra input. Nilai gradien yang telah dihasilkan sudah dapat digunakan untuk mendeteksi tepi, namun citra yang dihasilkan memungkinkan terdapat gangguan, sehingga untuk lebih terlihat perbedaan tepi pada citra digunakan nilai threshold. Nilai threshold inilah adalah nilai minimal yang diizinkan untuk nilai masing-masing piksel, sehingga apabila nilai piksel hasil gradien kurang dari threshold, maka nilai akan diubah menjadi sama dengan threshold. Dengan memberikan nilai ambang atau threshold terhadap magnitud gradien, maka didapat citra yang berisi hasil dari edge detection. Next. Tahap selanjutnya, mencari threshold yang optimal dari citra gray yang telah dioperasikan dengan operator Sobel. Langkah ini adalah citra R yang telah dikonversikan dengan operator Sobel dipisahkan antara citra objek dengan citra latar menggunakan global thresholding agar lebih memperjelas tepian objek citra. Dengan menggunakan algoritma global thresholding akan dicari threshold yang optimum dari citra R yang telah dikonversikan dengan operator Sobel. Next. Ini merupakan hasil gambar setelah menggunakan metode Sobel. Next. Metode Kenny. Metode Kenny merupakan deteksi tepi yang optimal.
Permasalahan pada segmentasi citra digital adalah mengetahui nilai pada setiap pixelnya pada citra asli dan harus dirubah ke citra grayscale untuk mendapatkan hasil deteksi tepi suatu objek. Menurut Erik Wijaya tahun 2012. Next. 5 langkah algoritma Kenny yaitu 1. Grayscale conversion, 2. Reduce noise, 3. Gradient calculation, 4. Non-max suppression, 5. Double threshold, 6. Edge tracking by hysteresis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk langkah pertama yaitu grayscale conversion. Jadi awalnya citra RGB akan dirubah menjadi citra grayscale yang hasilnya dapat dilihat pada slide PPT. Kemudian langkah yang kedua adalah reduce noise. Gambar yang diambil dari kamera akan mengandung sejumlah noise. Karena noise dapat mengganggu hasil dalam menentukan tepi, kita harus mengurangi noise tersebut. Oleh karena itu, gambar terlebih dahulu dihaluskan dengan menerapkan filter Gaussian. Jadi, hasil konversi citra grayscale sebelumnya akan diterapkan filter Gaussian untuk mengurangi noise-noise yang ada pada citra, di mana fungsi Gaussian filter mengalihkan setiap pixel dalam gambar dengan kernel dan menghasilkan gambar yang dihaluskan dalam bentuk array 2 dimensi. Selanjutnya, setelah noise-noise-nya dihilangkan, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu gradient calculation. Gradient calculation Kenny menggunakan algoritma Sobel yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sehingga di sini kita perlu menginputkan hasil dari algoritma Sobel yang hasilnya dapat dilihat pada slide PPT. Kemudian kita kembali ke slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada edge tepi pada citra ini itu pixelnya masih tumpang tindih, artinya itu masih beberapa pixel itu intensitasnya masih beragam, sedangkan pada deteksi tepi itu kita hanya butuh satu pixel tepi yang nilainya paling tinggi, sehingga kita perlu menipiskan garis-garis yang tumpang tindih ini. Langkahnya itu menggunakan non-max suppression. Apa sih non-max suppression itu? Non-max suppression adalah teknik yang digunakan untuk pendeteksian tepi objek yang bertujuan untuk memilih kotak pembatas terbaik dari sekumpulan kotak yang tumpang tindih. Maksudnya misalkan di sini terdapat sebuah citra di mana kotak merah ini adalah ketentuan untuk pixel yang akan diproses, yaitu pixel yang ini. Kemudian kotak biru ini adalah pixel-pixel tetangga yang memiliki arah atau direction yang sama. Prosesnya yaitu ubah intensitas pixel yang sedang diproses I, J menjadi 0 jika ada tetangga yang memiliki intensitas lebih tinggi. Nah, dapat dilihat bahwa pixel tetangga dari pixel yang sedang diproses, yaitu sebelah kiri, ini memiliki nilai yang paling tinggi, sehingga pixel yang akan diproses ini dirubah menjadi background atau menjadi warna hitam, menjadi nilainya 0. Nah, setelah dilakukan proses non-max suppression, dapat dilihat perbedaan dari intensitas edge tepinya, di mana dari gradient calculation ini nilainya masih beragam, sedangkan setelah dilakukan non-max suppression, ini garisnya menjadi lebih tipis. Namun, dalam hasil non-max suppression ini masih terdapat beberapa pixel yang nilainya itu belum 0, belum menjadi background, sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu double threshold. Jadi double threshold ini bertujuan untuk mengidentifikasi dari 3 jenis pixel tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Pertama yaitu pixel kuat, yaitu pixel yang memiliki intensitas tinggi, yaitu pasti edge atau tepi. Yang kedua yaitu pixel lemah yang memiliki nilai intensitas yang masih ambang. Jadi dia itu belum bisa dikatakan tepi dan juga belum bisa dikatakan sebagai background. Jadi nilainya itu masih berada di tengah-tengah. Dan yang terakhir yaitu pixel non relevan atau pixel bukan tepi, atau kata lain pixel background. Next. Edge tracking by hysteresis. Jadi tahap untuk memastikan apakah sebuah pixel lemah tadi itu dapat dikategorikan sebagai sebuah tepi atau edge itu dengan cara kita memeriksa dari pixel tetangganya. Apabila tidak ditemukan pixel kuat di sekelilingnya, maka dia akan jadi background. Apabila ditemukan satu aja pixel kuat di sekelilingnya, maka dia akan jadi sebuah edge.
Berikut adalah hasil setelah dilakukan edge tracking menggunakan hysteresis. Selanjutnya yaitu menghitung MSE atau mean square error, yaitu rata-rata kesalahan kuadrat di antara nilai aktual dan nilai peramalan. Metode mean square error secara umum digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan, dan nilai mean square error yang rendah atau nilai mean square error mendekati 0 itu menunjukkan bahwa hasil perhitungan sesuai dengan data aktual. Jadi misalkan kita itu punya sebuah data original ya, lalu data original ini kita lakukan pengolahan citra, misalkan pengolahan citranya yaitu Gaussian blur. Nah, lalu kita hitung MSE-nya. Apabila nilai MS-nya itu mendekati 0, maka hasil pengolahan citra tadi itu gambarnya itu mendekati gambar yang asli. Jadi errornya itu sedikit atau semakin mirip dengan gambar sebelumnya. Nah, untuk cara menghitung mean square error atau MSE yaitu dengan melakukan pengurangan nilai data aktual dengan nilai data peramalan, dan yang nanti hasilnya itu akan kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan dan membaginya dengan banyaknya data yang ada, seperti pada gambar yang ada pada PPT. Next, menghitung MSE. Kita menggunakannya sebagai contoh menggunakan Excel. Jadi misalkan kita punya dua buah matriks berukuran 3x3. Matriks yang pertama yaitu I1 berwarna kuning dan matriks yang kedua yaitu I2 berwarna hijau. Lalu kita ubah matriks tadi menjadi bentuk matriks 1x9 untuk mempermudah pemvisualisasian perhitungannya MSE. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu menghitung jaraknya antara matriks 1 dengan matriks 2, yaitu dengan mengurangi data di matriks 1 dengan data di matriks 2 dengan nilai sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya hasil perhitungannya kebalik, namun jika dikuadratkan hasilnya tetap sama saja sebagai berikut. Kemudian hasil dari kuadratnya tersebut atau jarak-jaraknya ini dijumlahkan yang menghasilkan nilai summation sama dengan 106, kemudian MSE 11,8, yang mana nilai MSE ini didapat dari 106 dibagi 9 atau keseluruhan jumlah datanya ada 9. Next. Nah, ini contoh dari perbandingan sebuah gambar yang dihitung dengan MSE dari gambar original dengan gambar enkripsi, menghasilkan nilai MSE 8073,48. Next. Nah, ini antara gambar original image dengan descripted image, menghasilkan MSE sama dengan 0. Ini gambarnya karena mirip. Next. Nah, selanjutnya menghitung PSNR. PSNR atau Peak Signal to Noise Ratio adalah perbandingan antara nilai maksimum dari sinyal yang diukur dengan besarnya derau yang berpengaruh pada sinyal tersebut. PSNR biasanya diukur dalam satuan desibel atau dB. Rumus PSNR sama dengan 10 log 10 dalam kurung R kuadrat per MSE, yang mana nilai R adalah nilai maksimum dari sebuah gambar image yaitu 255. Next. Nah, ini sebuah kuncinya, yang mana jika sebuah original dengan gambar enkripsi menghasilkan nilai MSE yang tinggi, kemudian PSNR-nya adalah rendah. Kalau jika ada gambar original dengan descripted atau yang mirip, itu MSE-nya bisa jadi 0 dan PSNR-nya infinity atau tidak terhingga. Next. Nah, ini contoh perhitungan PSNR antara gambar original dengan gambar encrypted. PSNR sama dengan 10 log 10 dalam kurung 255 kuadrat per 8073,48. Ini 8073,48
3,48 ini nilai MSE tadi yang menghasilkan nilai PSNR 9,06 dB per desibel. Next. Nah, untuk programnya mungkin bisa saya share screen. Nah, untuk program dari kelompok kami sebagai berikut. Nah, kelompok kami menggunakan library untuk menghitung deteksi tepi menggunakan Kenny dan Sobelnya menggunakan library gitu. Dan untuk menghitung nilai MSE dan PSNR dari deteksi tepi Kenny dan Sobel juga sebagai berikut dengan rumus yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah dari image awal dikurangi Kenny atau Sobel dikuadratkan, begitu. Dengan nilai PSNR 20 kali log 10 maksimum pixel per akar dari MSE Kenny maupun Sobel. Kehadiran just picture semisal menggunakan gambar image yang ini saja, gambarnya sebagai berikut. Nah, untuk Sobelnya sebagai berikut. Di sini masih ada sedikit noise bagian backgroundnya. Dan ini Sobel X dengan sumbu X, ini Sobel Y dengan sumbu Y, dan ini Kenny. Perbedaan Kenny dan Sobel, di Kenny ini bagian backgroundnya sudah hilang noise-nya. Gitu. Dia proses eval error-nya sebagai berikut. Nilai MSE Kenny dan Sobel, tinggian Kenny yang menandakan nilai error Sobel itu lebih sedikit. Berarti di sini untuk citra tersebut bagusan Sobel. Dan untuk nilai PSNR-nya dari Kenny adalah sebagai berikut dan Sobel sebagai berikut. Ini juga sama menghasilkan nilai yang lebih baik di Sobel. Begitu. Oh ya, ini kami juga menggunakan library Tekinter. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.